تسريح بإحسان فإمساككم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Ya, baik. Selanjutnya Ibu kita artikan per kata terlebih dahulu dari ayat 229. At-talaq. Talak. Ya, talak. Ini talak ya talak. Cerai. Marratan. Marratan itu artinya dari kata marrah. Marrah itu artinya sekali. Kalau marratan itu dua kali. Marratan itu dua kali. Fa maka imsak
Imsak kalau pas puasa itu ada imsak, gitu. Apa? Anu, imsak itu apa ya? Batas. Imsak itu artinya menahan. Ya. Imsak itu artinya menahan. Maka menahan, maksudnya menahan. Menahan, Ustaz. Ya. Kalau pas puasa itu habis sahur itu imsak kita nih tahan, jangan makan lagi, ya gitu. Ya. Imsak. Kalau ayat ini fa insakun maksudnya adalah menahan maksudnya jangan sampai lepas pernikahannya, masih tetap dipertahankan. Dengan ma'ruf, dengan kebaikan, baik, dengan baik, atau tasrih sebaliknya dari imsak tadi Ibu, melepaskan. Dengan ihsan, dengan baik, kebaikan, sama juga dengan baik. tasrih itu apa ya sebenarnya? Tasrih melepaskan. Melepas. Ya. Kemudian wa dan la tidak yahillu. Halal. Yahillu dari kata halal. Tidak halal. Tidak halal. Lakum Bagi kalian an ta'khudu, kalian mengambil. Ta'khudu itu artinya kalian mengambil. Mimma dari kata min dan ma, dari apa yang ataitumuhunna dari kata atayuti, artinya memberi. Ya, berarti dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Syai'an, apa syai'an Bu? Sesuatu. Illa, kecuali ayyakhafa, yakhaf dari kata khauf, takut atau khawatir. Ayat ini lebih tepatnya dengan kalimat khawatir. Kecuali keduanya khawatir. Allah itu artinya di sini tidak, ya, tidak mampu. Allah dalam ayat ini mempunyai arti adalah tidak, atau bisa digenapkan tidak mampu. Yukima dari kata aqama yukimu, aqimus shalah, mendirikan, menegakkan, ya. Ya, lebih tepatnya ya menegakkan. Hudud itu jamak dari haddun, artinya kalau secara arti bahasa had itu artinya batasan. Apa Ustaz? Batasan. Batasan. Basatan. Batas. Oh, batasan. Iya. Batasan. Batasan. Atau batasan dalam ayat ini juga bisa diartikan adalah hukum. Hukum-hukum Allah atau batasan-batasan Allah. Kemudian fa, maka in, jika khiftum, kalian khawatir, Allah tidak mampu, yuqima, menegakkan, keduanya menegakkan. Jika kalian khawatir keduanya tidak mampu menegakkan, maksudnya begitu. Hududallah tadi sudah keluar, apa artinya Bu? Apa? Ya, hukum
atau batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan, sama saja. Kemudian fa, maka la, tidak, junah, berdosa, tidak berdosa, alaihima, atas mereka, fima, fi di dalam ma, apa yang iftadat itu artinya menebus, dari kata fida itu artinya tebusan. Iftadat itu artinya menebus diri. Iftadat bihi, menebus dirinya. Kemudian berikutnya adalah tilka, itu hududullah, batasan-batasan Allah. Fala, maka jangan, ta'taduha, kalian melampauinya atau melanggarnya. Kalian melanggarnya, lebih tepatnya melanggar. Kalian melanggarnya. Wa, dan man, siapa yang yata'adda, dari kata ta'tadu tadi, melanggar, dan siapa yang melanggar hududallah, batasan-batasan Allah, faulaika, maka mereka itu humud dhalimun, orang-orang yang zalim. Kemudian ayat 230, fa, maka in, jika talaqaha, bertolak, darinya apa? dia mentalaknya atau menceraikannya, fa, maka la, tidak, tahillu, halal, maka dia tidak halal, lahu, baginya, min, dari, ba'du, sesudah, hatta, sampai, tankiha, dia menikah. Tankiha dari kata nikah, dia menikah. Zaujan, pasangan, ya, pasangan atau suami. Ghairahu, selainnya atau yang lain. Kemudian fa, maka in, jika talaqaha, dia mentalaknya, fa, maka la, tidak, junaha, berdosa, alaihima, atas keduanya, ayyataraja'a dari kata rujuk, untuk menikahi kembali, maksudnya begitu, untuk menikahi kembali atau untuk mereka keduanya kembali. In, jika, donna, dari kata don, suudon, ya, prasangka atau mengira, jika keduanya mengira, itu prasangka. Jika keduanya mengira, ayyukima, mereka berdua menegakkan,
hududallah, batasan Allah. Wa tilka, dan itulah hududallah, batasan Allah. Yubayyinuha, dia menerangkannya, li, bagi kaum ya'lamun, mengetahui, kaum yang mengetahui. Baik, sekarang saya bacakan ayat dengan artinya per kalimat per kalimat dan silakan diikuti bersama-sama. Bismillahi, dengan nama Allah. Bismillahi, dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. At-talaqu marratan, talak itu 2 kali. At-talaqu marratan, talak itu 2 kali. Wa imsakum bima'ruf, maka menahan dengan baik. Fa imsakum bima'ruf, maka menahan dengan baik. Au tasrihum biihsan, atau melepaskan dengan baik. Au tasrihum biihsan, atau melepaskan dengan baik. Wala yahillu lakum, dan tidak halal bagi kalian. Wala yahillu lakum, dan tidak halal bagi kalian. An ta'khudu, untuk kalian mengambil. Dan kalian mengambil. Mimma ataitumuhunna syai'a, dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka sesuatu. Mimma ataituhunna syai'an, dari apa yang diberikan padanya setelah diberikan kamu. Dengan apa yang telah kalian berikan kepada mereka sesuatu. Illa ayyakhafa, kecuali keduanya khawatir. Illa ayyakhafa, kecuali keduanya khawatir. Alla yuqima hududallah, keduanya tidak mampu menegakkan batasan-batasan Allah. Wala yahillu lakum Allah, keduanya tidak Keduanya tidak mampu menegakkan batasan Allah. Fa in khiftum, maka jika kalian khawatir. Fa'in khiftum, maka jika kalian khawatir. Alla yuqima hududallah, keduanya tidak mampu menegakkan batasan-batasan Allah. Alla yuqima hududallah, keduanya menegakkan batasan-batasan Allah. Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya. Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas mereka keduanya. Fi maftadat bi, di dalam apa yang mereka
tebus dengannya. Lihat tadabi jika mereka menebus pada dirinya. Lima jika Fima di dalam apa yang ya, apa yang menjadi tebusan dengannya. Ya. Kemudian tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Fala ta'taduha, maka janganlah kalian melanggarnya. Fala ta'taduha, maka janganlah melanggar padanya. Wa man yata'adda hududallah, dan siapa yang melanggar batasan-batasan Allah. Wa man yata'adda hududallah, dan siapa yang melanggar batasan-batasan Allah. Faulaika humud dhalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Faulaika humud dhalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Fa in talaqaha, maka jika dia mentalaknya. Fa in talaqaha, maka jika mereka sudah mentalaknya. Fala tahillu lahu, maka dia tidak halal baginya. Fala tahillu lahu, maka dia tidak halal baginya. Min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah, dari sesudah itu sampai dia menikah dengan suami yang lain. Min ba'du hatta tankiha zawjan, maka sesudah itu sampai menikah dengan pasangannya yang lain. Fa in talaqaha, maka jika dia mentalaknya. Fa in talaqaha, jika mentalaknya. Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya. Fala junaha alaihima, maka tidak berdosa atas keduanya. Ayyataraja'a, untuk keduanya kembali. Ayyataraja'a, untuk keduanya kembali. In dhanna an yuqima hududallah, jika keduanya mengira mereka berdua bisa menegakkan batasan Allah. Wa tilka hududullah, dan itulah batasan Allah. Yubayyinuha liqaumin ya'lamun, dia menjelaskannya bagi orang-orang yang mengetahui. Yubayyinuha liqaumin ya'lamun, dia menerangkannya kepada orang yang mengetahuinya. Itu pada kaum yang mengetahuinya. Menerangkannya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu, saya ulangi sekali lagi. Saya baca ayatnya saja, panjenengan semuanya mengartikan. Oke. Sudah siap?
Siap. At-talaqu marratan. Tolak itu dua kali. Diulang. Tolak itu dua kali. At-talaqu marratan. Tolak itu dua kali. Fa imsakum bima'ruf Maka menahan baik. aw tasrihum bi ihsan. Atau menahan baik. Wala yahillu lakum Maka tidak ada bagi kalian an ta'khudhu mengambil mimma ataytumuhunna syai'an apa yang telah diberikan padanya illa an yakhafa kecuali dirinya khawatir alla yuqima hududallah yang tidak mampu menegakkan batasan Allah. fa in khiftum alla yuqima hududallah Maka jika kalian khawatir tidak mampu menegakkan batasan, fala junaha alaihima maka tidak dosa atas mereka fima iftadat bih yang menebus dirinya. tilka hududullah Itu batasan Allah. fala ta'taduha Maka jangan melanggar hukum. wa man yata'adda hududallah Dan siapa yang melanggar batas-batasan Allah, fa ulaika humud dhalimun. maka mereka orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Baik. Oh, satu ayat lagi. Satu ayat lagi. Fa in talaqaha Maka jika dia melakukannya, fala tahillu lahu maka janganlah baginya min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. sehingga sudah dia menikahi pasangan yang lain. Fa in talaqaha Maka jika mentolaknya, fala junaha alaihima maka tidak berdosa atas keduanya. ayyataraja'a Tidak benar-benar kembali, tidak pikir kembali. in dhanna an yuqima hududallah Jika merasangka mengira menegakkan batasan Allah wa tilka hududullah dan melakukan batasan dari Allah, yubayyinuha liqaumin ya'lamun. dia menerangkan pada orangnya yang belum ketahui, tidak langsung lebih ketahui bagi yang belum ketahui, pada kaum yang belum Bagi orang-orang atau kaum yang mengetahui. Oke, baik, selanjutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ambil pelajaran dari dua ayat ini. Kalau di ayat yang sebelumnya kata kemarin sudah menjelaskan tentang hukum ilah. Apa itu hukum ilah, Bu? pisah Ya. ranjang, Ketika seorang suami berjanji untuk tidak menggauli istrinya, ya, karena dia benci atau mungkin yang lainnya, pisah ranjang, ya. Dan ada masa untuk kemudian menunggu hal itu. Adalah berapa lama? Masa hukum ilah itu berapa lama? 40 Arba'atu asyhur, 4 bulan. 4 bulan. Oke, 4 bulan. Ya. Nah, kemudian kalau kemarin adalah hukum ilah dan sudah sedikit masuk
tentang istri yang diceraikan suami dan ada masa iddah yang diambil oleh seorang istri ketika diceraikan oleh suaminya dalam kondisi siklus haidnya masih lancar, masih subur, maka itu adalah berapa lama Bu masa iddahnya? Salah satu quru, ya. Salah satu quru itu bisa diartikan 3 kali suci atau 3 kali haid sesuai dengan kemaslahatan yang didapat, ya. Nah, di ayat yang berikutnya ini Allah mengatakan at-talaqu marratan, bahwa talak atau cerai itu hanya 2 kali saja. Apa artinya talak itu hanya 2 kali? Artinya adalah talak yang boleh untuk rujuk kembali kepada istrinya itu hanya talak yang kedua. Kalau sudah talak yang ketiga, maka tidak boleh kembali kepada pasangannya kecuali istrinya apa? punya pacar lagi, punya suami lagi yang lain. Jika ketika istri itu sudah menikah dengan orang lain, ya, dan kemudian sudah berpisah atau mungkin sudah ditinggal oleh suaminya yang kedua, dan kalaupun suami yang pertama ingin kembali lagi menikahinya, maka itu boleh, ya, ketika sudah talak yang ketiga, ya. Tapi ayat yang 229 ini dikatakan at-talaqu marratan, bahwa talak itu adalah hanya 2 kali. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan, maka mempertahankan pernikahannya itu silakan kalau mau dipertahankan dengan cara yang baik, aw tasrihun bi ihsan, atau kalaupun ingin melepaskan maka ya dengan cara yang baik, jangan mendolimi. Sehingga tidak boleh hukumnya ketika dalam kondisi menceraikan istri kemudian melakukan kedoliman kepada istri, ya, dalam masa iddah kemudian dia mengusir istrinya, dalam masa iddah dia tidak menafkahinya, dalam masa iddah dia bahkan mungkin melakukan kekerasan, ya. Ini yang dimaksud, dan lepaskanlah dengan cara yang baik. Artinya dalam kondisi masa iddah itu jangan boleh ada kezaliman apapun, ya, sampai masa iddah itu selesai, ya. Kemudian di dalam ayat ini tentu menjadi pelajaran bagi kita tentang hukum talak, yang itu dalam Islam adalah sesuatu yang dibolehkan meskipun itu dibenci oleh Allah, ya kan? Maka dalam hadis Nabi dikatakan abghadul halal ilallah at-talaq. Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah talak atau perceraian. Jadi Allah membenci, tapi boleh, ya kan? Jadi inilah kemudian menjadi salah satu jalan terakhir atau cara yang terakhir ketika sudah tidak ada pilihan yang lain lagi, saat ada perselisihan, saat ada pertengkaran dengan pasangannya. Disitulah Islam memberikan jalan yang terakhir, yaitu adalah talak, ya. Dan kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain, Ibu, di surat An-Nisa, ya, di surat An-Nisa itu, kalaupun seorang suami mendapati istrinya dalam kondisi dia tidak patuh atau mungkin bahkan berbuat sesuatu yang macam-macam, maka bukan langsung cerai caranya, ya. Apa cara yang tepat ketika misalkan seorang istri itu berbuat yang dalam kategori melanggar atau tidak patuh kepada suami? Pisah. Dalam surat An-Nisa itu disebutkan, ya, dalam surat An-Nisa itu di ayat yang saya buka ayatnya. Di surat An-Nisa yang ke-34, ya, Allah mengatakan yang pertama adalah fa'iduhunna, nasihati dulu, ya. Jadi jangan dikit-dikit enggak sesuai dengan suami cerai, ini tidak, ya. Tapi yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang suami adalah fa'iduhunna, memberi nasihat, ya. Kalau ternyata dengan nasihat itu juga
belum berubah, wahjuruhunna fil madaji. Wahjuruhunna fil madaji, dan pisahlah ranjangnya. Ya. Pisah ranjang. Tapi tetap dalam satu atap. Ya. Hanya pisah tempat tidur saja. Ya. Atau ternyata kalau tidak bisa berubah juga adalah wadribuhunna, maka pukullah dia. Nah, pukul di sini juga pukulan yang tidak menyakitkan. Artinya hanya sekedar memberi peringatan bahwa ini loh sesuatu yang gak baik, maka kamu harus berubah. Jadi bukan pukulan yang menyakitkan sehingga masuk dalam KDRT, ya, sehingga masuk dalam kekerasan di dalam rumah tangga. Ya. Pukulan di sini adalah pukulan yang tidak menyakitkan. Ya. Nah, ini kalau seorang istri itu melakukan nusyus namanya dalam pernikahan itu istilahnya nusyus. Ya. Nusyus itu artinya ketika seorang istri melakukan sesuatu yang macam-macam. Ya. Nah, kembali kepada hukum talak tadi, Ibu. Ya. Dalam redaksi yang lain Rasul juga mengatakan ma'ahallallahu syai'an abghadu ilaihi minat talak. Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibencinya daripada talak. Jadi ini perkara talak atau cerai itu perkara yang paling dibenci oleh Allah. Tapi dibolehkan. Menjadi solusi terakhir, jalan terakhir ketika ada perselisihan di antara suami istri. Ya. Kemudian kita lihat ibu-ibu bahwa Islam mengatur pernikahan dengan cara talak atau perceraian ketika sudah menjadi solusi terakhir. Ini pun menjadi sesuatu yang sangat indah dibandingkan dengan agama-agama yang lain atau adat-adat jahiliyah yang lainnya. Ya. Di dalam talak sebelum Islam, ya, ya, mereka memperlakukan istri itu semena-mena. Ya. Mereka memperlakukan istri itu semena-mena. Ya. Bahkan di bangsa Yunani, ya, mereka ketika melakukan perceraian itu tanpa syarat apapun. Ya. Jadi tidak ada aturan-aturan. Kalau Islam kan tadi kita baca di ayat yang 229, 230 ini ada aturan-aturan dalam bagaimana kemudian ketika sudah masuk perceraian. Tapi di masa-masa Yunani dan bangsa Romawi pun mereka tidak ada aturannya. Ya. Mereka semena-mena dalam menceraikan istrinya. Ya. Bahkan ada yang bahkan sampai membolehkan untuk membunuh istrinya, kalaupun sudah tidak suka lagi. Ya kan? Ya. Ya. Nah, jadi itu ibu-ibu bagaimana sebelum Islam itu datang, bangsa Romawi, bangsa Yunani, mereka memperlakukan pasangan itu sangat tidak wajar. Ya. Dan yang berikutnya, ya, yang berikutnya itu adapun talak dalam agama Yahudi juga bisa kita sebutkan di dalam kitab Yusuf Qaradawi ini disebutkan kalau talak yang ada dalam agama Yahudi itu adalah mereka membolehkan talak dengan sangat bebas dalam hal ini. Secara hukum suami dipaksa untuk menceraikan istrinya jika terbukti ia melakukan perbuatan fasik meskipun suami sudah memaafkan kesalahan itu. Ya. Undang-undang juga memaksanya untuk menceraikan istri yang hingga selama 10 tahun berumah tangga belum memiliki keturunan. Itu kalau dalam agama Yahudi. Dalam agama Yahudi, kalaupun istri itu berbuat selingkuh misalkan, ya, maka suami meskipun sudah memberi maaf, dia dituntut untuk menceraikan istri. Dan yang tadi, kalau istri tidak bisa memberikan keturunan selama 10 tahun, maka istrinya harus diceraikan. Islam kan tidak, ya kan?
kalaupun istrinya tidak bisa memberikan keturunan, maka ada syariat yang lain, yaitu ada syariat bisa menikah lagi, ya kan? Bisa menikah lagi 2, 3, 4, ya kan? Itu syariat Islam mengatur. Artinya tidak berpisah lagi. Meski kalau kemudian di agama Yahudi ini tadi selama 10 tahun padahal masih saling mencintai misalkan, ya kan? Masa harus diceraikan karena hanya tidak bisa memberikan keturunan padahal masih saling mencintai misalkan. Nah, ini kan nggak pas juga, ya? Tidak manusiawi. Ya. Islam mengatur ketika masih saling mencintai, ya kalaupun ada maslahat yang lebih dan menginginkan untuk mempunyai keturunan, ya silahkan menikah lagi. Dan itu ada aturan-aturan yang lain lagi, gitu kan? Tapi Islam memberi aturan yang sangat baik, pertengahan di antara yang mereka melakukan yang di luar aturan, di luar batasan-batasan. Kemudian yang berikutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, adapun kalau talak itu di dalam agama Nasrani, kalau tadi kan di Yahudi. Kalau dalam agama Nasrani itu talak itu disebutkan barang siapa menceraikan istrinya dan menikah dengan perempuan lain berarti ia berzina dengannya. Dan apabila istri menceraikan suaminya dan menikah dengan laki-laki lain berarti ia melakukan dosa zina. Ini juga berlebihan. Ini juga berlebihan. Kalau sudah cerai dan ingin kemudian menikah dengan yang lain dalam Islam ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dalam agama Nasrani ternyata sesuatu yang tidak dibolehkan untuk menikah lagi. Kalau menikah lagi sama saja dihitung seperti halnya orang berbuat zina. Nah, jadi itu yang ada di dalam agama Nasrani menurut kitab Halal Haram yang disebutkan oleh Yusuf Qaradawi. Nah, ibu-ibu dirahmati Allah, adapun Islam memberikan batasan-batasan, ya, bahwa di ayat yang tadi kita sebut at-talaqu marratan, talak itu hanya 2 kali, ya. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan, atau ketika dia ingin mempertahankan pernikahannya, rumah tangganya, maka silakan pertahankan dengan cara yang baik, atau ketika ingin melepaskan maka melepaskan juga dengan cara yang baik. Apa diantara maksud dengan cara yang baik dalam bab menceraikan istri? Adalah diantaranya mentalak istri tidak saat dalam kondisi haid. Dalam kondisi haid. Mentalak istri dalam kondisi haid itu juga tidak boleh. Nah, jadi dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar ketika itu menceraikan istrinya ketika sedang haid di masa Rasul. Maka Umar mempertanyakan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha thumma in syaa talaqaha. Beliau kemudian bersabda, perintahkanlah untuk dia rujuk kepada istrinya. Jadi Abdullah bin Umar ketika itu menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Rasul memerintahkan untuk rujuk kepada istrinya. Wahia tahiratan qabla ayyamusa. Talaklah ketika dalam kondisi suci dan belum disentuh. Talaklah dalam kondisi suci dan belum disentuh. Dan tadi yang kita sebutkan bahwa talak ketika seorang istri dalam kondisi haid itu haram hukumnya, tidak boleh. Dan juga yang tidak dibolehkan itu adalah ketika dalam kondisi setelah digauli. Setelah digauli. Karena kalau dalam kondisi setelah digauli berarti di situ adalah kita nggak tahu apakah ada benih yang ada dalam rahim istri, artinya bertumbuh atau tidak. Nah, kita nggak tahu setelah sudah menggauli. Maka kata Nabi,
waktu kalaupun harus mencarikan istri yang tepat itu adalah ketika dalam kondisi suci dan belum disentuh. Fadzalika talaq lil iddah, dan itulah talak untuk menghadapi iddah. Jadi setelah itu baru berjalan masa iddah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, murhu falyuraji'ha tahiran aw hamilan. Perintahkan dia supaya rujuk, kemudian talaklah dia ketika ia telah suci atau hamil. Ya. Jadi dalam dua riwayat ini tadi yang kita sebut, haram mentalak istri saat haid dan tidak boleh juga mentalak ketika istri sedang suci dan telah digauli. Siapa tahu pergaulannya itu atau jimaknya itu kali ini menyebabkan istri positif hamil. Lalu ketika suami mengetahuinya akan berubah pikiran. Kemudian rela kembali bersatu demi janin yang ada di perutnya. Jadi itu yang menjadi batasan. Kemudian kalau dalam kondisi suci dan belum disentuh atau dalam kondisi hamil dan sudah jelas kehamilannya, dapat dipahami bahwa motivasi yang mendorongnya bercerai tidaklah lain adalah rasa benci yang sangat dalam. Karena itu tidak mengapa jika suami mentalaknya pada saat itu. Jadi boleh mentalak istri ketika dalam kondisi suci atau betul-betul sudah pasti dalam kondisi hamil. Kemudian yang berikutnya ibu-ibu, dalam batasan-batasan tentang perceraian, ya, ada orang juga itu kan, misalkan orang dikit-dikit cerai, terus nikah lagi, terus ada perselisihan, cerai lagi, nikah lagi, cerai nikah. Dengan realita yang seperti ini ternyata ada hadis Nabi yang mengatakan, ya, la uhibbud dawaqin minar rijal wa dawaqat minan nisa. Sungguh aku tidak menyukai orang-orang yang suka kawin cerai, baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan. Beliau juga bersabda, innallaha la yuhibbudz dawaqin wala dawaqat. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang suka kawin cerai, baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan sesungguhnya talak itu hanya untuk kebutuhan yang sangat-sangat mendesak, betul-betul menjadi jalan terakhir kalaupun harus dilakukan. Jadi tidak dikit-dikit gak suka cerai, kawin lagi, cerai, kawin lagi. Ini sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Dan dalilnya ada yang sudah kita bacakan tadi. Kemudian yang berikutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, perempuan yang ditalak oleh suaminya maka ada kewajiban, yaitu adalah diantaranya masih tetap di rumah selama masa iddahnya. Dalam ayat yang pertama surah At-Talaq itu disebutkan, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Janganlah kalian mengeluarkan istri-istri kalian yang kalian ceraikan dari rumah-rumah kalian. Jadi di antara kewajiban seorang istri kepada suami untuk menjalankan hukum-hukum Allah, batasan-batasannya adalah selama masa iddah itu tidak keluar rumah dan masih tetap di dalam rumah suami, ya. Masih tetap di dalam rumah suami. Kemudian bagaimana hukumnya ketika seorang suami itu mentalak berkali-kali? Mentalak berkali-kali. Dan kalau ayat ini mengatakan at-talaqu marratan, talak itu hanya 2 kali. Jadi dalam hadis riwayat An-Nasa'i, ketika Rasulullah SAW mendengar kabar bahwa ada seorang lelaki yang mentalak istrinya dengan 3 talak sekaligus, ya, langsung 3 talak.
Dan ternyata Rasul bangkit marah mendengar hal itu dan kemudian bersabda, ayal'abu bi kitabillah wa ana baina adhurikum. Pantaskah ia bermain-main dengan kitabullah sementara aku masih ada di tengah kalian? Hatta qama rajulun faqala ya Rasulullah al-aqtulhu. Hingga ada seorang yang bangun dan berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku bunuh saja orang itu? Jadi artinya talak yang disampaikan oleh seorang suami kepada istri langsung dengan 3 kali talak itu sesuatu yang tidak boleh. Tidak boleh langsung dalam sekali ucapan 3 talak. Ya. Maka ayatnya berbunyi at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Artinya talak sekali dan kemudian menjalani proses masa iddah. Kalau bisa kembali rujuk ya alhamdulillah, kalau sudah tidak bisa lagi selesai masa iddah dia lepas dengan baik ya. Kalau kemudian sudah rujuk kok masih ada perselisihan lagi ya, cerai lagi untuk yang kedua kalinya ya. Kemudian ada masa iddah masih diberi kesempatan untuk rujuk lagi, memperbaiki hubungan rumah tangganya ya. Kalau ada perselisihan lagi bisa cerai. Baru setelah itu cerai yang ketiga. Jadi tidak melakukan talak itu langsung dengan 3 kali talak. Ya, itu hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian yang berikutnya Ibu-ibu rahmati Allah, di ayat yang tadi kita baca adalah wala yahilu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Dan tidak halal bagi kalian untuk kalian mengambil dari apa yang sudah kalian berikan kepada mereka, yaitu maharnya ya. Jadi juga ketika dalam kondisi sudah cerai ya, itu tidak boleh seorang suami untuk mengambil apa yang sudah dia berikan kepada istrinya ya. Baik itu nafkahnya atau mungkin juga maharnya, itu yang juga tidak dibolehkan ya. Kemudian di ayat yang berikutnya adalah illa ayyakhafa alla yuqima hududullah fa in khiftum alla yuqima hududullah fala junaha 'alaihima fima iftadat bi. Dan jika kalian khawatir bahwa keduanya tidak mampu untuk menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk di situ ada tebusan ya. Di situ untuk ada tebusan untuk dirinya. Jadi maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Jadi si istri yang menggugat cerai ya. Dan itu pun juga dibolehkan. Kalaupun seorang istri harus menceraikan atau memisahkan dari suaminya dan dia menggugat, itu pun juga dibolehkan dengan beberapa aturan-aturan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, seorang istri bisa menceraikan dari suaminya atau meminta cerai itu tentu dengan alasan yang sangat bisa dipastikan. Kalau tidak ada alasan tertentu dan tahu-tahu seorang istri itu ingin menceraikan suami, ada dalam hadis riwayat Abu Dawud dikatakan ayyamam ra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ma ba'sa fa haramun 'alaihi raihatul jannah. Siapapun di kalangan perempuan yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang bisa diterima, haram baginya wangi surga. Jadi istri minta cerai tapi nggak ada apa-apa, atau mungkin dengan alasan tapi alasan yang dibuat-buat, nggak bisa diterima ya. Pokoknya aku bosan karo bojoku. Jadi nggak ada alasan tertentu gitu. Alasannya nggak bisa diterima. Maka menurut hadis ini dikatakan
haramun alaihi raihatul jannah, haram baginya untuk mencium bau surga. Jadi nggak akan pernah dia masuk surga. Mencium baunya saja nggak bisa, apalagi masuk surga. Kemudian yang berikutnya Ibu. Jadi ayat ini juga memberikan penjelasan kepada kita, jika istri tidak suka dan tidak tahan lagi bersatu dengan suami, ia berhak menebus dirinya dan membeli kebebasan dirinya dari suami dengan cara apa? Mengembalikan mahar dan hadiah yang dahulu pernah diterima dari suaminya dengan jumlah yang sama atau lebih kecil atau lebih besar, sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan masing-masing. Yang lebih utama jika sang suami tidak mengambil lebih dari jumlah yang diberikan kepada istrinya. Maka istri Sabit bin Qais menghadap Nabi ketika itu dan berkata, "Wahai Rasulullah, Sabit bin Qais, saya tidak mencela akhlak dan agamanya, akan tetapi saya sudah tidak sanggup menahan kebenciannya." Rasul kemudian menanyakan kepadanya tentang apa yang pernah diterima dari Sabit. Ia mengatakan, dia pernah ngasih kebun ya Rasul. Maka Rasul menawarkan, apakah akan kau kembalikan kebun itu kepadanya? Ya, jawabnya. Nabi kemudian mengatakan dan memerintahkan kepada Sabit, terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia satu kali. Cerai yang pertama. Jadi ketika seorang istri tadi sudah tidak bisa menahan pernikahannya, rumah tangganya, maka dia bisa meminta cerai kepada suami dengan membayar atau menebus dengan cara apa? Membayar atau mengembalikan mahar yang sudah pernah diberikan oleh suaminya dulu, berapapun. Berapapun. Tapi seorang suami tidak boleh mengambil yang lebih. Jadi kalau misalkan dulu maharnya adalah 100 ontak misalnya, kemudian istri bisa mengembalikan, bisa dengan jumlah yang sama atau kurang atau lebih boleh. Tapi suami nggak boleh mengambil lebih. Saya ngambil 110 onta saja. Padahal dulu yang diberikan hanya 100. Nah, itu yang kemudian menjadi aturan yang Allah tetapkan. Ya. Sehingga di sini ayat yang tadi kita sebutkan, fala junaha alaihim fi maftadat bi. Tidak ada dosa bagi seorang istri untuk menebus dirinya kalau ingin minta perceraian dengan mengembalikan mahar yang itu dulu pernah diberikan oleh suami. Perangkat alat sholat tak kan digunakan kan sudah ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ini kan tadi disebutkan dengan jumlah yang sama atau lebih sedikit atau lebih besar. Kalau perangkat alat sholat sudah jelek, sudah kumuh, ya nggak apa-apa, dikembalikan. Nah, jadi begitu. Oke, itu untuk kaidah yang ada di ayat 228 dan 229 dan ayat yang 230. Di ayat 230 tadi disebutkan boleh menikahi lagi dengan wanita yang dia ceraikan ketika sudah talak yang ketiga, bahkan ketika dengan syaratnya adalah istri tadi sudah pernah menikah dengan orang lain. Baru kalau mantan suami tadi kembali itu boleh. Dan tidak boleh melakukan siasat sandiwara. Nyuruh temennya. Kamu nikah aja sama mantan istriku. Buat syarat aku kembali lagi. Itu nggak boleh. Tidak boleh. Nah, jadi ya, yang seperti itu ada di sinetron-sinetron. Nah, jadi itu ibu-ibu yang dirahmati Allah untuk beberapa pelajaran di surah Al-Baqarah 229 dan 230. Dan ayat 231 selanjutnya juga masih berbicara tentang talak, ya.
apa saja kaitannya dengan talak di ayat selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, cukup sekian dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum